Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa mangkana aduan man utawi sapa iku kana ono sapa iku aduan iku musuh sapa man iku lillahi billahi ta'ala Allah ta'ala wa malaikatihi lan para malaikate Gusti Allah wa rusulihi lan para rasule Gusti Allah wa Jibril lan malaikat Jibril dikasih sini lawan diwaca kasor sini lawan diwaca kasor sini wa fakihah lan diwaca fakhah sini ila hamzah kelawan tanpa hamzah wa bihi lan kelawan hamzah biyain tapi nganggo ya wa duniha utawa kelawan sakiyane ya
Jibril itu ya kadang ada yang tanpa nganggukan Jabaril, ada yang menggunakan ya juga ada yang menggunakan Hamzah Jabaril gitu. Jadi bacanya itu seleranya masing-masing orang. Ini namanya isim apa? Isim ajar. Isim ajar itu tidak bahasa Arab, dengan keliling kaos dengan Jibril itu aja. Ampun di pada kita wah ini bahasa Inggrisnya Gabriel. Itu karangan itu biar keren. Joseph ya Yusuf Joseph. Nah aku itu enggak oleh aneh asap gede gitu. Dan baru misbah. Wa Mikael lan malaikat Mikael akul iku atof alal malaikati ngatasi dawuh malaikat. Jadi di sana ada wa malaikati itu maksudnya. Jadi itu diatofkan ke sana ya. Wa malaikati jadi Mikael itu atofnya ke sana. Jenis atof ini itu akun min atfil khos, yaitu jenis atof lafaz yang khusus, dawuh kan khusus. Alal amin yang atasnya dawuh atau lafaz kan umum. Jadi kalau malaikat itu aja plural, jadi pronoun masuk semua. Ya Jibril, ya Mikael, ya Israel, ya Israfil, ya Munkar, ya Nakir itu semuanya malaikat. Bahkan malaikat yang tidak diketahui, tidak wajib diketahui. Itu semuanya kalau bentuk malaikat itu maksudnya. Dan di sini kalau terus mau menyebutkan Jibril kali Mikael berarti ini jenengannya akun minal khos alam amin. Wafi kiraatin dalam kiraat yang lain itu wa Mikaila. Itu ada hamzahnya betul. Nanti sing jelas. Wa Mikaila dan bacanya itu Mikaila gitu. Bihamzatin kelawan nganggo hamzah wa ya'in dan ya. Wa fi ukhra dalam bacaan sanes mulai. Jadi ini yang versinya itu variatif. Pembacaannya itu variatif, ada yang Mikail, ada yang seperti ini, yang masyhur, yaitu yang Mikala. Ya. Terus ada yang Mikail, jadi nggak pakai ya. Ini kiroat ada 3 ya. Ada versi pembacanya ada 3 variasi. Jadi ada yang Mikala, kemudian ada yang Mikail, ada yang setelah hamzah itu ada yang. Jadi bacanya itu panjang gitu. Dan ada juga yang versi yang ketiga itu tanpa nganggu ya. Jadi tetap pakai hamzah tapi tidak pakai ya. Jadi bacanya Mikail gitu. Cekak. Hamzahnya itu dibaca cekak. Fa inna Allah mau satune bisa itu abdun musuh bil kafirin atau tiang-tiang mau sing kufur. Al-Quran manggonake atau meletakkan sapa apa qadaruhu ing lafalil kafirin. Mauki alahu ing panggonane lahu. Bayanan krono nerangake li khalidin. Maring pira-pira sifate al-kafirin berupa memusuhi Allah, memusuhi malaikat, memusuhi para rasul, terutama Jibril dan Mikael. Maksudnya ini Pak, fa inna Allaha adwa lil kafirin. Jadi lil kafirin itu ngacoro ning bahasa Arab itu banyak. Jadi ada penggunaan apa? Kata ganti. Kata ganti. Jadi faedahnya kata ganti itu meringkas. Jadi kalau di majelis ini itu menyebutkan ada Pak Agung, ada Pak Bebek, ada Pak Samsul Rus, ada Pak Mawar. Itu kalau menyebutkan itu kan kesuwen. Jadi orang itu sukanya yang ringkas-ringkas. Ini belajar bahasa Arab, belajar grammarnya itu begini. Nah di sini itu ada yang kebalikan. Jadi misalnya yang tadi itu sudah menyebutkan Allah, sudah menyebutkan malaikat, sudah menyebutkan Rasul, itu semuanya sudah banyak sekali.
Nah kemudian karakter orang-orang yang memusuhi mereka, Allah dan selanjutnya dia, Allah dan malaikat, para rasul, Mikail, Jibril, si memusuhi lima. Ini kan karakternya belum dijelaskan di sini. Makanya koyo-koyo itu seakan-akan itu pantesnya itu fa'in Allah aduun lahum. Fa'in Allah aduun lahum. Jadi nggak perlu lil kafir. Artinya kenapa kok harus lil kafir? Pelajaran nggak jelas. Nggak jelasnya begini, jenengan yang tidak belajar. Karena selama itu orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang memusuhi malaikat, orang-orang yang memusuhi para rasul, orang-orang yang memusuhi Jibril dan Mikail itu kan belum distatuskan. Statusnya apa itu? Orang-orang yang kafir belum masuk. Makanya di sini keterangannya itu al-ka'ahu mauqi'ulahu bayanan li khalidi. Karena di sini itu untuk menjelaskan karakter mereka itu ternyata kafir. Karakter mereka itu kafir. Berarti itu juga termasuk kelebu ngomong sing kafir. Jadi kafir itu aja di mana nih wong sing nonton. Jadi wong sing memusuhi rasul, wong sing memusuhi malaikat, wong sing ra senengi Jibril, orang yang tidak menyukai Jibril, malaikat yang lain itu juga namanya kafir. Tapi menyukai Mikail, tapi mencintai Allah, tidak menyukai Jibril itu sama. Saya beli HP kok tapi nggak mau beli pulsa itu kan berarti kan tunggal tangan gitu. Saya beli motor tapi orang langsung makan bensin, nggak ada listrik. Listrik sekolah dulu, mereka ini bikin orang pakai duit. Jadi semakin berat itu kan gitu. Disuruh disuruh nanti sambatan kalau ada itu ngomongin nilai Allah. Begitu. Ya ini jadi begini ceritanya dulu. Saya ada baca kitab tafsir Muslim. Jadi kalau ngatur Ibnu Surya itu pernah mendebat Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai berawal dari pertanyaan itu ayu malakin yaktika minasama. Ya Rasul, malaikat sopo sing cok nekani jenenge yang turun dari langit. Jawab Nabi kola Jibril. Terus dia komentar lagi, Ibnu Surya itu komentar lagi. Jadi kola dalika aduna walamma kana Mikail. Jadi la amanna bika. Wa inna Jibril itu yang zilu bil adab bisidah terus bil khosaf. Yang saya baca ini. Alasannya apa? Ibnu Surya orang senang jenenge Jibril. Sing nekane jenengan terus Jibril. Wah, Jibril musuh. Mau cara dipraktekke sastranya. Jibril musuh. Dan kalau bisa diterapkan, Jibril mesti nak nggowo. Nak medhun sama mesti nggowo agak, nggowo bencana sih. Nggowo bencana, nggowo kesusahan. Terus nggowo khosaf. Keadaan yang gelap. Kalau khusuful qamar itu gerhanane bulan. Khosaf itu surat khusuf. Nah matahari itu kayak kaf. Khusuf gitu ya, ampun mau diulang oleh sama aneh ngasih tafsir tapi jebule bodoh ya. Jadi khusuf. Jadi kayak itu gerhana itu di hakikatkan itu hitam. Hitam itu sebuah penyakit, sebuah warna yang tidak disukai oleh secara filosofinya begitu, tidak disukai. Warna hitam tidak ada disunahkan, tidak ada. Adanya yang hijau sama putih. Terus baju yang bagus tidak ada warna hitam. Tapi untuk yang disunahkan ketika yang susah-susah. Kalau sunah itu semua gitu maksudnya. Enggak, ini tidak minder pada langsung untuk support dulu repot. Nah, menulis apa bisa untuk maklumkan. Jadi untuk sendiri untuk begini. Jadi terus lanjutnya begini. Terus ditambahin wa innahu iku adana miroro. Jadi terusannya Ibnu Surya, Abdullah bin Surya tadi begitu. Itu memusuhinya kita itu enggak
Enggak cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi sering. Nah, aku jadi senang aku Jibril, sering memusuhiku. Itu termasuk Jibril itu yang menenggelamkan anggota keluarga pasukan Fir'aun. Ketika Musa itu berhasil menjembatani dan mengantarkan umat nyebrang laut itu, ternyata Fir'aun mengejar dari keluarga itu yang menenggelamkan mereka Jibril. Dengan nawawi besok itu tahu dari itu dengan berarti perlu belajar. Yang menenggelamkan laut itu sarananya itu air yang besar itu, tapi yang mengontang-antingkan Allah Ta'ala yang menyuruh malaikat Jibril sehingga mereka tenggelam. Makanya Ibnu Surya itu tidak suka. Sang alim Taurat termasuk khabarul min akhbaril Yahudi, yaitu Abdul bin Surya itu tidak suka terhadap Nabi Muhammad. Karena itu tadi sering bolongnya Jibril. Bahkan Jibril itu gurunya Nabi Muhammad. Jadi Iqra bismillahirrahmanirrahim itu kan gurunya itu. Karena Ibnu Surya tidak senang. Wes jan kenabiane iki direbut Muhammad. Kowe rebut Jibril bisa. Wes ra seneng. Makane Ibnu Surya wis mongko. Matine betul-betul boten kemen oleh Nabi Muhammad. Ini namanya apa? Hasud. Dan kemudian setelah itu, tapi yang paling dasar menurut Abdullah bin Surya atau Ibnu Surya itu, wa asad dzalika alaina itu an-nabaha yunzilu ala nabiyina. Ana baitul muqaddas itu apa? Sayukhrahu fi yadi rajul. Jadi sing paling parah, sing paling tak senengi maksudnya paham. Itu ketika Allah itu menurunkan wahyu pada Nabi kita. Ngomong-ngomong jadi ngakoni Nabi. Maksudnya jadi ngakoni kenabiannya Nabi Muhammad. Jadi memang tembung ini an-nabaha yang zilu ala nabiyina, yuzilu ala nabiyina. Jadi ketika Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad yang bunyinya anna baital muqaddas itu sayukhrabu biyadi rajulin yuqalu lahu bukhtu nasr. Yang bunyinya itu bahwa baitul muqaddas itu akan dihancurkan, akan dirobohkan oleh tangan seseorang satu. Yesus. Sebut saja dia namanya Bukhtu Nasr. Tahu belum? Betul? Ini terjemahan bukan asli. Jadi Bukhtu Nasr itu ini masa masih kecil, dia masih kecil itu nanti ditakdirkan dewasanya itu orangnya tempat gagah dulu. Itu betul. Jadi ketika Ibnu Surya itu mendengar berita itu, ketika diomongi didhawuhi Kanjeng Nabi, anu lek ngomong kiblatmu sing jenenge Baitul Muqaddas juga bakal dirubuhke satu orang dengan tangannya sendiri. Ini kan terus apa ya? Menyakitkan sekali. Langsung kiblat itu diubah. Masalahnya yang menjadi masalah itu begini. Ibnu Surya itu diajak kiblat ke Ka'bah itu enggak mau. Sementara rezim itu sudah berubah diarahkan ke kiblat Ka'bah. Dia masih memakai rezim atau tradisi lama. Jadi orang ini paham. Dan mereka itu alasannya apa? Alasannya itu Muqaddas itu lebih lama, lebih kawal, lebih dahulu. Makanya Tauratnya itu diklasik-klasikan. Di senior kan kiblatnya pun Baitul Muqaddas itu ya di senior. Padahal sesungguhnya yang senior itu ya Ka'bah, paham? Ka'bah itu pada zaman Nabi Adam itu tetap pertama itu kan baru batu yang diletakkan itu oleh Nabi Adam. Ini nanti calon menjadi Baitullah, di mana diawali syariatnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, terus berubah ke Baitul Muqaddas, kemudian ke kiblat Ka'bah lagi kan ngono. Berarti sekarang sing Ka'bah
mulai Nabi Adam kalau Nabi Musa sih isi Nabi Adam. Hanya awal kembali ke awal lagi. Jadi sekarang itu Ka'bah kiblat, ya kiblat Ka'bah itu mengulang tradisi ke zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Adam lagi. Kecuali di zaman Taurat itu memang ada aturan ke Baitul Muqaddas. Itu pun hanya untuk gelulut umat yang tidak mau dengan Nabi Muhammad. Saya ini, itu masuk akal. Masalahnya gini, takdiri Allah itu Ta'ala menyuruh Nabi Adam untuk meletakkan batu. Jadi wudi'a dibatakan. Jadi Nabi batu itu diletakkan untuk di tanah Mekah. Itu sudah diamali oleh Nabi Adam, sudah diamali oleh Nabi Adam. Hanya saja yang membangun itu kan Nabi Ibrahim. Jadi belum masuk dulu sesembahan untuk orang itu mencolok. Akhirnya Nabi Ibrahim ini inisiatif. Nah inisiatif berarti orang dirinya sendiri itu rela untuk membangun Ka'bah dibantu oleh putranya Nabi Ismail. Nah ini kan berarti takdir untuk napak tilas zaman lebih dahulu. Sekarang kalau orang Yahudi mengatakan kiblatnya Baitul Muqaddas itu lebih lama, lu nanti jadi bersalah. Lagi sampai zaman Nabi Adam, sampai Nabi Musa lebih dahulu mana? Kan lebih wah, nak coro, ini Ka'bah, nah sama sing contoh sing sederhana itu kan. Contohnya kalau beliau ini, sing debat niku, biar ini dia ngaji kita oleh bapak saya, dan saya itu tidak tahu, kalau dulu tempat saya yang saya hormati warisan budaya itu pengawasan ini, dan saya tahu hanya baru kali ini saya diberitahu, ibu saya juga nggak cerita, jadi belum ngaji, tapi aku pun juga tidak ada rencana besok ngajinya di sini. Ini memang ardurnya, lokasinya itu memang lokasi wis takdir. Contohnya pengalaman rumah yang berbiasa. Jadi itu sebenarnya tak begitu. Jadi apalagi ini Ka'bah itu memang luar biasa. Maksud tetap orang nafas tilasnya, tetap orang sejarah. Orang ambil Ka'bah itu dipilih dia tempat sing oleh manusia, enggak, itu yang memilih Allah sendiri. Cuman orang itu menilainya mungkin lagi ukor Nabi Ibrahim saat turun, terus yang itu terus kalau Nabi Muhammad, mungkin tidak seperti itu. Justru itu memang tinakdir, coba bahasanya. Justru tinakdir bahwa lokasi itu bakal akan terjadi keramaian yang menjadi masubah, tempat mengayomi para manusia seluruh dunia, malah melakukan haji. Orang nyawa Ka'bah itu senang. Jadi terus kita lanjutkan lagi dari Ibnu Surya. Ibnu Surya itu memang betul-betul tidak suka dengan Nabi, apalagi Jibril. Ini pembicaranya Jibril. Nah kemudian dia itu gak suka. Jadi yang paling parah itu kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad itu kok bunyinya itu Baitul Muqaddas. Nah kandangane kayak angel ya. Iki bakal dirubuh karo wong sing lanang sing bakal entuk dewasane gede kuat. Jenenge sapa? Buktuna masuk. Akhirnya lakiyahu Babil itu di sana. Miskinan, gulaman miskinan. Jadi akhirnya dia itu menjumpai, dia itu Ibnu Surya itu mengutus siapa namanya itu. Falam makana zamanuhu ba'asna yakul. Ketika sudah masanya tiba, aku mutus wong. Ngaku materi Ibnu Surya ini mutus wong. Sing gelem mateni sing jenengane Buktu Nasr. Terus Falakia di Babil, di negeri Babil itu dia tinggal, Buktu Nasr itu tinggal dengan keadaan gulaman miskinan.
dengan keadaan dia itu tidak punya apa miskin. Lajeng wa akhadahu liyaqtulahu. Terus dia itu orang yang disuruh Ibnu Surya itu menangkap. Tangkap. Dan Allah menangkap. Dan untuk dibunuh. Masalahnya Nabi itu ngomong. Nabi itu sudah bakal Baitul Muqaddas kuwi bakal diremo-remo dirubuhi karo alam. Ngono tak tangkapan. Ngono kowe tak tangkap. Menak pateni. Akhirnya wadha fa'an Jibril. Jibril menghalang-halang ngiwaqo Jibril. Innallaha iku ingkanallahu iku amaru bihilaikum. Nah misalnya Allah memang betul-betul menyuruh untuk agar menghancurkan kalian semua. Ya falam tusallito alaihi wa raiso mendalike dulu. Paham ya? Nah innallaha ingkanallahu amaru bihilaikum. Nah misalnya Allah nyuruh memang betul-betul nyuruh kamu dihancurkan, maka falan tusallito alaihi kowe reso nglawan Gusti, kowe reso ngendalikan itu semua. Tapi fa'ilan yakun fa'ala ayyi hakim taquluhu. Kalau misal Allah tidak menyuruh itu, lah terus fa'ala ayyi hakim taquluhu. Lah terus kowe iki mateni iki ono urusan apa? Paham? Nah misalnya Allah perintah, jadi perintahnya itu disuruh merobohkan Baitul Muqaddas karena ini kacau. Mungkin berarti wis betul-betul dialihkan ke Ka'bah kok wajah ning kiblatnya jadi ning Baitul Muqaddas. Ini kan berarti tidak manut gimana? Dan Allah memang ACC nyuruh nabinya untuk merobohkan itu. Terus kowe kok arep iso nglawan dikonoke. Falan wis mau Jibril. Sing dawuh Jibril, falan tusallito alaihi. Kowe ra iso mengendalikan. Sampeyan ra iso. Nek tapi kalau memang Gusti Allah tidak ada menyuruh seperti itu, fa'ala ayyi hakin taqulu. Terus kowe maneni bukti nasor urusan apa? Ora ada. Masalah pembunuhan itu ada yang betul-betul hak, ada yang betul-betul makhluk. Nah, begitu. Dan akhirnya itu betul-betul terjadi ya. Jadi falama kabur dari kalulam waqawa terus khuzana terus wa kharra baitul muqaddas. Akhirnya ketika Baitul Nasr itu betul-betul berhasil tidak jadi dibunuh karena dihalangi Nabi malaikat Jibril sehingga kasih itu. Terus akhirnya Baitul Nasr itu tumbuh dewasa dan kuat, gede gagah. Terus kemudian summa kharra baitul muqaddas dan akhirnya juga merobohkan Baitul Muqaddas. Iya rubuh. Meskipun sekarang dengan apa sekarang apik lah. Kiblatnya sekarang minggu saya. Ini permasalahannya kiblatnya. Paham ya? Nah, bagaimana itu dulu itu dihancurkan karena perusak ittihad, apa itu? Persatuan lebih kok langsung kiblat ini perintahnya ini, paham ya? Ini perintahnya konen apa? Tapi kok bisa neng Baitul Muqaddas? Ini parah. Makanya terus ada seorang bu yang namanya Bukhtun Nasor itu yang diciptakan oleh Allah gagah. Wong gede, orang yang bisa apa ya istilahnya penghuni Baitul Muqaddas itu ya orangnya sebenarnya kaum Jabar selalu diterangin. Kaum Jabar itu kan ditiwalin, dikuatin, jadi mempunyai ukuran tinggi dan ukuran kuat gagah. Itu kaum Jabar termasuk Bukhtun Nasor itu makanya jadi penguasa dari rusak-rusak. Tapi meskipun setelah kekiblatan itu normal, tetap semua paham ya? Tidak sekali mengenai paham. Jadi kalau masih ada kiblat ke Baitul Muqaddas itu berarti apabila orang-orang
aku itu dikejoli, maksudnya Khozana itu temuni itu Khozana. Dia itu memerangi kamu. Ya wedi loh, dipur dibandingin kalau kerdil-kerdil. Ukurannya separuhnya itu Pak. Jadi butuh masuk juga kalau jenengan itu satu jagat kosen itu mungkin butuh masuk itu sepertiganya. Jenengan itu masuk sepertiganya. Jadi perannya ada. Tentang PM sing dulu dengan polisi militer komnek pom dan pom maksudnya komandan pom bensin maksudnya sekolah ada nah, jadi itu lagi terus akhirnya rubuh gitu dan makanya terus dia bilang begini wali hada nakasiduhu akduwa oleh karena kejadian ini melawan aku ngantuk Jibril musuh Ibnu Suri ayat ini turun. Jadi insya Allah wani-wani kalau Gusti wani-wani kalau Jibril, wani-wani kalau Rasul. Berarti urusannya kalau Gusti. Dan tidak ada falan tusallito alaihi. Orang bisa sing mendaleki ketika Allah itu ketok pangguan. Untuk ini falan tusallito alaihi. Salato yusallitu taslito buat menguasai itu bisa mendaleki mungkin sakit. Jadi waktu nasr ini Ibnu Surya, saya matur kalau Ibnu Surya kan sang tahu, ahli tahu. Jadi referensinya itu Nabi, kalau nggak Nabi ya Ibnu Surya. Tapi jauh lah, kalau Nabi itu ya Nabi, di samping Rasul. Ya, kalau cuma Abdullah bin Surya itu kan cuma ahli atau hafal tahu, hafal tahu. Jadi orang yang sangat kagum dengan Abdullah bin Surya, terus dengan dia anak itu suaranya, boleh sorry, karena SU dengan dia hati-hati kalau jadi sini Fania itu mana rusak, Fania Yafna Fanaan, keren ini, kalau artis baru. Wajib biarnya rusak gitu lah. Paron jeneng iblis menurut Abu Sayyafin sudah saya senang ini ada jelmo dengan sebenarnya sini Quran apa itu adanya. Jadi saya atur lagi. Jadi karakter orang yang melawan atau memusuhi Allah, kemudian para malaikat, terus para rasul, terutama malaikat Jibril dan Mikail, itu disebut orang-orang yang kafir. Di sini dikarakterkan dia kelebu termasuk golongan lil kafirin. Makanya tafsirnya di sini auqa'ahu mauqi'an lahu. Jadi posisinya ini koyok fa innallaha aduwwul lahum kayak gitu. Berhubung kula jenengan iki mau saya mungkin perlu belajar karena mau coba itu sangat aneh. Jadi kudune memori fa innallaha aduwwul lahum jadi lahum gitu kan. Itu faedahnya kata atau isim domir, kata ganti. Jadi misalnya dengan orang itu Yusuf, Budi, terus Omnek Ahmad dan dia pergi ke pasar. Orang jenengan nyebut wong papan neng niku repot nih. Makanya terus mereka mulai gitu. Mereka itu kalau jenengan ini bersyukur. Jadi dikai bahasa melalui orang yang alim bahasa. Kita bisa tidak repot dalam mengungkapkan sesuatu. Jangan ada mengungkapkan kipu mungkin bisa. Kalau boleh nanti boleh lombok, boleh bawang, boleh berambang, boleh uyah, boleh tua. Wes gawe sambel, uleg sambel. Jadi nak soal pahaman jenengan sing dereng cakap itu mungkin yo sambel terus diulek bujuk begitu. Kejuke ini wis dadi sambel. Jadi wis dadi sambel
Ini jadi bulat ya, paham ini. Artinya kita itu butuh ringkas juga untuk cekak-cekak. Tapi kadang-kadang kita juga butuh memperpanjang sesuatu, paham ya? Kami ngomong pidato, jadi khotbah kok cedek sama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lebih mau cekak dulu untuk lo jenengan ini ngerti posisi artinya kalau ngaji butuh diterangkan. Nah, ketika kita buru-buru ya butuh singges-singges. Ini untuk mengukur lo jenengan itu nyaman. Kalau mau menangis ya setelah Pak Demar masih belum baliknya nopo diskors apa guru-guru konsulat masih. Jadi meletakkan ijaz dan itna corong ilmu balaghah itu penting. Dimana kita itu butuh kata-kata lil kafirin dan disamadengankan dengan lahu. Karena orang yang memuji Allah, yang memuji Maha itu statusnya adalah orang yang kafir. Terus Mikail itu nak corong dengan apa? Ada malaikat pembagi rezeki. Jadi dengan itu memang betul-betul pernah memang madrasah dunia. Itu ini Mikail itu dari kata kala yang kilu kailan itu apa? Ukuran. Tak pernah dengan di kampung itu ada bakul jagung, bakul beras, bakul kacang hijau itu kan ditakar pakai timbangan sesuai. Lalu Mikail itu ambil rezeki ya ukuran. Lalu pengistilahnya itu ukuran. Jadi Mikail kala yakilu kailan. Jadi kalau jenengan sudah cukup cakap dalam mengemban misalnya rezeki yang senominal ini atau senominal itu, ini yang Mikail yang memperbaiki itu Mikail. Dan Mikail ini untuk mengamal rezeki ini dia tidak tumpah dan Mikail. Jadi kalau jenengan kok belum ada apa-apa cukup Mikail itu ya sudah. Aku pilih soal rezeki posisi aku dan lain sebagainya. Kalau ini kan tidak bisa. Mikail itu dia mengamal rezeki, bukan memberi. Jenengan itu terdoktrin lawan kata-kata sang pembagi rezeki, sing ngambil sing dipilih. Dan orang ahli ar-rozak, ya rozak, ya fatah, ya rozak. Jadi Mikail itu dari bahasa kala yaki kailan itu ukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna teman-teman us nurunake sapa kita sapa Allah. Sapa ingsun Allah ilaika datang sira Muhammad ya Muhammadun Nabi Muhammad. Ya cuma ayatin ing pinten-pinten ayat bayinatin kang jelas. Kang mertelakake ewa dihatin tegese hale mertelakake jelasake. Halun itu dari terkait hal. Rodul itu dari jawab atau nyemayani likoli ibni Surya ibni Sofyan. Ucapan ibni Surya atau Abdullah bin Surya. Lin Nabi jatuh kanjeng Nabi ini majitana bisaikin. Nanti Nabi berarti na'rifuhu. Wa ma yakfuru lan ora kufur biha kelawan ayatin bayina ilal fasiquna kejaba sapa wong sing rusak atau fasik. Kafaru tegese kafir angas ingkar sapa fasikun biha kelawan ayatin bayina. Jadi kalau ini temanya lagi tokoh profilnya baru Ibnu Surya. Jadi seperti Ibnu Surya itu sudah mencerminkan warganya atau kaumnya. Jadi dia yang disukai itu yang di-fan itu malaikat Mikail. Yang di-fan itu malaikat Mikail. Mereka kan tukang ambil rezeki. Akhirnya tuh muncul terus-menerus. Karena ini kan ditawar. Terus warga dan kaumnya itu akhirnya itu ya kubur
biasa, suka dalam mengepalai atau kekuasaan, dan juga adalah hubul riswah apa? Suap dalam hal materi. Akhirnya kaum ini diulang kaum ini, jadi mencetak kepala Taurat ini mencetak kaumnya yang belajar Taurat, terutama awam yang tahu, agar supaya itu senang materi. Nggak mau ngefans juga kalau mereka dikain. Jibril gak senang, bahwa nonton Anda sidang terus khosak. Semua enak Jibril itu bencana. Karena ini kalau terminal pulau karena Mikael nak aman. Misalnya nasi menekani sampean terus kok. Misalnya sih menekani sampean terus malaikat Mikael. Aku dia itu sampean. Sementara iman ini harus satu kesatuan dalam ittihadil Islamiyah. Kesatuan yang begitu apa? Satu paket. Kalau iman itu terkelompok, terpecah, terkelompok menjadi 6. Jadi juga kodok kodar pun itu syarihi wa khairihi bagi. Lakoni dunia itu. Jadi kodok dan modal takdir itu juga yang baik juga yang buruk. Kalau jenengan sing khairihi tok itu berarti ya apa dunia. Jenengan bisa ukur di situ. Jadi itu tadi. Ini bentuknya orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Ibnu Surya. Dulu kan orang ini Allahumma ansurna 'alan nabiyil maqusi akhir zaman. Jadi dulu itu orang-orang Taurat yang masih sebelum zamannya Ibnu Surya itu berdoa kepada Allah, memang berdoa Allahumma ansurna 'alan nabiyil maqusi akhir zaman. Halo kafir, jadi ya Allah Gusti turun datang panjenengan saged ngalahke wong-wong sing kafir. Dene kafir dhewe mengke sarana lantaran nabi sing panjenengan utus wonten teng akhir zaman. Ya Nabi Muhammad kuwi, besok wis betul-betul wujud nabi itu berupa manusia yang asmane Muhammad bin Abdullah. Kok malah dikufuri? Ini saja. Memang betul. Ujar ini dia ngomong palsu. Dia kan tahu dulu. Jadi yastaftihuna. Jadi mereka pernah berdoa, pernah betul-betul sadar. Yastaftihuna itu dulu ini di sini Allahumma ansurna al-kafirin bin nabiyil maqusi akhir zaman. Ya Allah Gusti aku mungkin jenengan paringan menang, tulungan menang melawan orang-orang yang kafir, melawan Islam, melawan agama ini jenengan. Sarono nabi sing jenengan utus, sing jenengan sampun utus. Besok di akhir zaman, yo Nabi Muhammad kuwi. Besok nabi ini pun muncul, malah dilawan diri. Piye? Nah ini kan berarti kan Taurat itu betul-betul menyebutkan dulu itu besok itu ada akhir zaman, itu ada nabi yang diutus oleh Allah. Ini nabi yang terakhir. Dan sementara Taurat yang masih disimpan oleh orang-orang Yahudi yang dimana sudah dibarengi oleh Quran, sudah diluruskan oleh Quran, sudah dikuatkan kebenarannya oleh Quran. Mereka kok masih memakai referensi atau kitab suci yang lama itu, dan tujuannya bukan mengobrol, bukan perbandingan, Pak. Tujuannya kok melawan banding walau Quran gak boleh melawan. Masih marah ini Taurat senior klasik. Ulama kiblatnya itu cuma Muhammad. Akhirnya kan kasut ini terjadi akhirnya terjadi kasut. Kasut itu menyusahkan diri sendiri. Orang-orang Yahudi saja itu tidak mau kalau selama masih di jalan akal yang sehat. Itu kadang-kadang orang awamnya Yahudi itu tidak setuju atas keputusan atau kalau Ibnu Surya. Makanya ada orang Yahudi itu nggak mau istrinya itu pengen pindah sekarang
Enggak, saya enggak puas. Saya pilihnya ke Muhammad saja. Ayo ke Muhammad. Cerita-cerita seperti itu kan. Jadi itu tadi Allah mansurna alal kafirina bin nabi al-marhusi akhir zaman. Ini penting. Jadi ini semacam kayak ayat-ayat yang beri amalan tukang rapal ya. Lakot angserna ilaika ayatin bayinatin ini mau coba salam kosong jadi pas sambukan salam kosong sambukan mau kan ini serius. Jadi yang penting itu gitu tadi ayatin bayinatin istimewa nanti dengan mau kosong dengan hajat takiti mana Gusti Allah insya Allah terkabul. Masalah bumi jelas ayatin wajib. Jadi merapal ayat itu jangan asal menanggung. Wah ini kayak mana nih ya jangan. Ini harus ngerti aspek nuzulnya dulu. Jadi Ibnu Surya itu begini juga. Ini belum ayat. Ibnu Surya itu ketika ngomong kalau Nabi datang kanjeng Nabi Muhammad majid tanah bisaipin nakrifu Muhammad Reno sampeyan niku nak nggawa sesuatu sing mbok apa wae aku ora kenal ngono. Sampeyan nak nerangke apa wae mesti aku tidak ngerti ngono. Belum nak nggawa sing jelas. Contohnya kalau sing diarani ora jelas lho, sing diarani ora jelas itu. Contohnya kalau pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah lagi itu kan diarani ora jelas. Ini diarani ora jelas seperti boleh jelas. Mau nangis jelas aku tak melu awakmu mesti ngono. Jadi itu tukang les, mentang-mentang ahli Taurat itu kan itu coba wong alim ya. Jadi nek wong alim terus guru wis alim ngono. Tak temen wong guru itu ngeles di tahun muridnya merasa kalah terus sebetulnya aku tak tangkis itu berat ini kalah nanti dibebani ada itu. Jadi Ibnu Surya itu matur kepada Nabi dengan itu nanggo dakwah nanggo sesuatu wahyu itu sing jelas buktinya ini dengan bukti ini aku tak soal aku tak kenal. Akhirnya ayat ini turun. Lakot angzalna ilaika ayatin. Gusti Allah niku nurunake Nabi kepada Nabi Muhammad wahyu ayatin mubayyinah. Ayatin bayyinah. Jadi ayat-ayat tanda-tanda kebesaran yang betul-betul jelas. Karena tanda kebesaran Allah ini memang betul-betul jelas. Karena tidak masuk akal ketika orang itu mengantar pikirannya itu menuju hal-hal yang selain bayina. Contohnya misalnya berhala disembah. Ini sing dari sing nyembah apa kowe dari sing dari sembah kan berat. Mengantar pikirannya ke sana itu susah. Berhala sing jelas-jelas apa watu ya. Niku nak cara jenengan cara ikrar dalam tulusan hati ini jenengan itu gimana? Aku digawe karo diciptakan oleh yang lebih terima orang akhirnya orang terima lu mungkin dilakoni jadi nak ngomong jahiliyah jadi ketika ada orang itu saya baca di tafsir di surat Al-Maidah itu wong jahiliyah kan lebih so sebenarnya Abu Sa'labah Al-Khosni ini tanya kepada Rasul nanti tampil itu sa'altu anha ya Rasulullah saya itu ingin tanya tentang hidayah itu gimana hidayah sesungguhnya itu begini itamaru bito'at itamaru bil amri terus latanahu anil munkar tapi idha hatta idha ro'aita mukhon muto'at. Jadi nak misalnya wong jahiliyah ini, kowe nak sawangane delok wong itu melakukan amar
perintah. Wa tanawau 'anil munkar, dan menjauhi larangan. Tapi tekan tidak hatta ro'aita mukan mutoa. Tapi gelokanmu kuwi mau olehmu menyaksikan tadi cukup dibatasi ketika kamu melihat live kami, melihat langsung mukhon mutoa, sesuatu yang tidak baik dan itu kok jadi tradisi banget. Berarti gue malah mau coba karakter orang itu jangan langsung dilem banget. Itu ngaji istimewa. Barang kira-kira kok itu mukhon mutoa, lo kok jadi tradisi? Artinya begini, wah ngaji ini dong, mungkin ngaji sebelum dulu. Jadi jenengan kalau membaca itu harus tapis tuntas. Kok jadi jahiliyah itu betul. Jadi mereka itu gayanya itu ya iktamaru bil ma'ruf. Mereka itu melakukan kebaikan. Terus watana hau anil munkar, dan juga menjauhi semua apa yang di kebencian atau kemungkaran. Tapi di titik mau indah hatta itu memang hatta itu, tapi oleh mendelok mereka itu melakukan kebaikan, mereka itu menjauhi larangan. Nah, entek nak kowe wis ora langsung mukhon mutoa, kejelekan, kebatilan sing menjadi tradisi. Berarti penilaiannya rasidu apa itu? Rasidu. Iki tak ngomong kowe. Mulane ini kalau Gusmus ketika ceramah. Jadi dia itu betul-betul ya itu ketika tutup usia. Ketika tutup usia ini kok pas kiai, pas jadi wong alim, berarti dia ya bagus itu husnul khotimah. Tapi dulu ketika muda kiai, terus kemudian terus jadi makan dus misalnya, ini berarti tidak sampai ke husnul khotimah. Bahkan orang mau makan dus, bahkan dus itu dimakan artinya terus dijubuhi. Jadi sesuatu yang kita lihat itu tidak langsung kita nilai vonis jedek. Inilah yang baik. Lalu saya itu membaca itu hudan lil muttaqin. Jadi orang bertakwa itu memang betul-betul as-shaqirina ila taqwa. Ini tafsirannya as-shaqirina ila taqwa. Jadi mereka ini proses sedang menjalankan menuju titik ketakwaan. Jadi orang langsung divonis jedek, orang takwa, orang beriman. Sebelum mati ini mungkin tidak bisa. Walaupun kita belum sakit memfonis diri kita kepada diri kita juga bisa memfonis orang lain itu begini baik. Tirulah kebaikan itu, tapi jangan mensifati orang itu baik. Ini berlebihan maksudnya. Ya kayak dulu itu. Jadi ada tradisi itu kon wong sing apik sing elek sing nak sing apik piwunen, nak sing elek niku jangan dilakukan, jauhi. Nah itu kan tidak hanya mandek di situ, tetap untuk saling hatta indah ro'aita mukhon muto'an. Belum sampai tuntas, ya kira gagal paham aja ngopi kok sih gagal paham, berarti ya kopi ini ya hatta indah ngantek sampai kamu tuh melihat langsung kebenaran kejelekan itu kok menjadi tradisi. Itu berarti ya kasih berapa ya pelan. Nah kecuali nak orang mau hatta indah ro'aita mukhon muto'an, ya berarti hampir terus. Wong itu ono titik ini ngono maksudnya. Tama terus jadi ono sela-sela sing menjadi negatif, berarti gue ojo tiru-tiru wong kuwi. Kowe wong munafik kan lho. Wah nek ngaji sare Rasul ini apa-apa. Jadi ketika ning jowo di sisi waktu yang selain di majelis itu jebule kowe ngomong. Jadi kita jangan tiru orang itu kan. Kita jangan terhadap oleh komunitas yang tidak. Jadi
ditontonlah dulu sampai tuntas. Hatta idza ra'aitamu khontoha. Nah, jadi wong anu ketemu misalnya ini di sini harus betul-betul jadi orang penonton tapi untuk melakukan hal kebaikan. Tak sing elek ya ditinggalkan. Itu namanya imtisalul awamir wa istinabi nawahi. Itu penting. Itu terus ditulis terus. Nah, ini enggak apa mau masuk ya. Itu sudah nonton yang pulang. Jadi berat jelas. Yang dua sampai dua pun yang awet di neng aku. Sampai ngajak-ngajak ngomong dari mana? Jelas. Ada nabi udah waktu barang dua berita dua kegembiraan sih jelas. Atau dua anggap lagu wong sing rata jelas. Ini jelas. Dan di sini yang menyikapi dakwahnya Rasulullah yang furu biha ilal fasik. Berarti nak kowe memang ngarani sing digawa Nabi ra jelas. Berarti kowe rusak. Ini sekedar rusak. Kenapa kok rusak? Karena begini. Ibnu Surya itu juga sudah ahli Taurat. Taurat itu kitab suci yang turun dari langit oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah. Tapi status dia itu fasik. Fasik itu nak cowok saya ini status orang Islam, tapi orang itu nggak pernah sholat, nggak pernah berbuat baik. Tapi Islamnya ketika di hari raya itu Islam. Dengan kalau ngomong Islam itu warna-warna. Ada yang sukanya Islam di anggota mustahikin di zakat, lazis RW di zakat. Saya Islam, jadi saya berhak menerima zakat. Saya Islam. Ono sing sholat riyo drop, ono sing tukang bledrok, poso akeh sing ra minat. Poso Ramadan akeh sing ra minat, jadi ora Islam, pas kuwi ora Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Awakul lama apa saben-saben barang ahadu padha janji Allah rena sapa al kafirun al Allah ing Allah ahdan ing suatu janji alam imane ing atase iman bin nabi kelawan nabi datang nabi in kharaja lamun sampun medal sapa nabi au nabi utawa nabi awil nabi utawa datang kanjeng nabi Allah yu'aminu janjine orang perintah orang nulungi alaihi ngatasi sekontol alaihi ngatasi ngelawan nabi al musyrikina yang ngomong kufar Mekah sing musyrik nabada mongko gugurake hu ing adan torohan tegese nibakake gagala hu ing adan apa sapa farikun sekelompok minhum dari orang-orang kafir binak bihi kelawan batalake janji. Jawab ulama wa huwa mahalul istifham. Jawab ulama itu menjadi jawabnya lafaz ulama. Wa huwa utawi jawab ulama itu mahalul istifham. Sasaran atau titik tempat istifham, pertanyaan al-inkari dan bangsa negatif. Bahkan malah lil intikal itu faedah mengalihkan aksaruhum utawi akeh-akeh al-kafir iku layu minuna ora doi jadi wong Yahudi sing ahli Taurat sing pemegang Taurat pernah janji pernah menaruh janji besok saya akan iman kepada Nabi Muhammad. Masalahnya kan tentang kan disebutkan Nabi Muhammad itu paham ya? Termasuk dulu imam Allahumma surna alal kafirin bin nabil marusi akhir zaman. Ternyata Nabi pun khoroja pun medal niku in khoroja ya namun pun medal malah dilawan. Jadi ini sebenarnya nggak ada janji soal kasar-kasar ini jangan loh. Jadi janji tersebut terus nggak ditepati. Jadi dijatuhkan, digugurkan oleh
sekelompok golongan yang didoktrin oleh Ibnu Surya, karena pemimpinnya Taurat itu ya Ibnu Surya. Jadi nak coba Ibnu Surya itu strukturnya paling atas, itu akbar. Jadi ahli Taurat itu ada akbar, ada yang rohan, seperti yang Injil, ada yang apa namanya, ada yang rohan, ada yang kisis, ya, ada yang kisis, ada yang ahli fikih, ada yang ahli tauhid ketuhanan dalam basis kitab suci mereka masing-masing. Dan Al-Quran itu ahli tauhid ya muwahhid, ahli tauhid, fikih ya fikih. Nah orang alim ya orang yang bertindak laku ngerti, bertindak laku ngerti. Mengerti itu ya orang alim itu orang yang yakinnya harus betul-betul Qurannya. Nah pulau nembus boten jenengan baris semua. Jadi berat orang alim itu kullu di ilmin alim wa kullu di kulli ilmin alim. Jadi orang yang lebih alim ada yang lebih alim lagi. Jadi tidak boleh mengatakan saya itu tidak belajar dengan orang ini, saya tidak belajar dengan orang itu, karena faktor umur yang lebih tua saya ini jangan. Jadi orang yang alim itu ada yang lebih alim. Begitu juga orang yang bodoh lebih ada yang bodoh. Orang ketemu langit sapi itu kan, langit suci, langit loro, langit telur, langit berapa, langit ini, itu bukti ini yang menunggu. Nah, kalau dengan ini belajar alam tahu. Kayak nyawang langit sing ngono langit itu, dan jenengan nanti biru wes, dan jenengan mengenak di pintunya itu jenengan ngeri banget, soalnya semakut itu. Mulanya nih Quran itu as-samawat. Kadang-kadang Quran itu dibentuk sesuai plural. Jadi mulanya orang ngomong itu termasuk dalam bahasa Indonesia jangan ngomong jangan. Tapi nak Al-Quran itu sudah singular, coba bahasa Inggrisnya Pak. Singular, mufrad, coba bahasa Arabnya. Pak mau pilih betul-betul real, bahasa Al-Quran tuh. Ya, ini jadinya digagalkan. Jadi, lah yo, opo yo, mereka itu wes janji, opo yo diarani janji. Misalnya ngomong wes ngaku janji, wes nglakokake janji, wes ucap janji. Terus gagal, apa kuwi jenenge janji? Iki nek cara ngene melehke. Melehke itu dalam bahasa balaghah itu al-istifham al-inkari. Pertanyaan tapi sifatnya nilainya itu nilai negatif. Padha karo ngene to, padha karo ngene. Ora diarani janji ketika orang itu melanggar janji. Padha karo niku. Jadi kalau pertanyaan kuwi wis mangan dulu, itu artinya kuwi mangan. Ya pertanyaan, apakah kamu tidak makan? Apakah kamu tidak makan? Oh ya jenengan terus jawab, tidak, saya tidak makan. Oh ya ngono. Oh, jadi kamu makan. Belajar pantek. Jadi kita paham dalam menyusun bahasa itu lah. Apakah kamu nggak makan? Oh makan. Berarti nggak usah dijawab. Betul lah, cuma kok di mana? Lah apa diarani janji kok boten maksudnya mesti tetap jawabannya boten ini mesti ketika ada orang yang sudah berjanji tapi menggagalkan. Lalu sapa iki wong Yahudi sing nyatane dulu pernah ngomong ketika ada Nabi Muhammad nanti pun lahir saya ibad. Lalu di sini tuh adab alal imani bin nabi in kharaja kita mari tafsir itu. Nak yang nulis sampun medal, kalau tak iman. Lah wis sampun medal. Nak badahu fariqun sekelompok mereka itu menggagalkan perjanjian yang sudah diikat dulunya. Dan rupanya mereka itu termasuk Ibnu Surya berdarah. Jadi dulu itu inna waharu yas'aluna fin nubuwati finna Gusti Allah ini jadi nanti dahulu itu nak kenabian ini diangkat saka kelompok dhewe jebule saiki dijatuhke ning Kanjeng Nabi lalu terus jadi hasud terus menerus lagi. Ibnu Surya pernah menanggung gitu jadi giling-gilingan itu Gusti Allah pernah milih
nak dhewe iki ana sing dianggap dadi nabi kan wah golongan saka Muhammad. Golongan saka Arab, ora saka Sam. Iki bisi to. Paham? Jadi kalau terus kasut itu apa? Benci ini kalau terlebih ya sering lah terus ini. Acara jeneng ini yo tinggi. Ngundang wong musuh Muhammad, ngundang Muhammad iki wajar. Wong jenenge Muhammad kuwi maknane wong kang dipuji. Orang yang dipuji kan. Orang sing sering kan ngomong itu susah, paham ya? Mas, aku sering ya, orang sing dipuji. Jenengan misalnya sering karo wong, Gus, jenengan undang Gus, jenengan kok merasa tersaingi cewek misalnya. Jenengan Gus, monggo ini, jenengan kan juga faktor-faktor sing negatif menaruh ke dia, jangan Gus, kelarangan. Kalau nanti nabi itu lain jenenge pun pas Muhammad, orang yang dipuji. Jadi dari lafal mati itu Muhammadan yuhamidu tahmidan wa Muhammadan terus wa bihmadan wa Muhammadan bahwa Muhammad itu madaka Muhammad. Jadi pas mereka ini malah banyakkan itu tidak minat beriman. Aksaruhum la yu'minun. Wong Yahudi itu aksaruhum la yu'minun. Mereka tidak beriman. Mayoritas itu mesti kan sing ora iman. Sama mayoritas ya yang tidak ngaji itu penting. Jadi itu persamaan kias makis kalian itu sama. Dan hutan yang paling minat siapa? Paling minat ya yang aksaruhu ya. Karena di sana kan ada orang joget-joget yang lebih asik. Jadi kalau ngaji itu kan susah. Ngaji itu ini kereparan susah. Ya, tapi kan ngaji bantah kereparan yang ngaji lagi kok keren. Lu larane kok ngaji kowe kok iso. Kowe juga to wis laron iso juga. Sudah kowe. Mungkin mending kula nate dengan ngono kula teko iki laron jek mending. Wis ngomong lho kula ning melu ngaji. Iki sing lapisan beliau itu. Tapi kodok kewan kabeh sono ora masuk. Ini terus bisa ngomong lucu-lucu jadi itu lagi bersyukur kita masih diberi kesempatan masih pikir pada Allah ini kan tenang. Jadi saya itu bahagia kalau bahagia dalam membaca tafsir di depan jenengan keungkapan bahagia yang di sana terus saya tuangkan di sini artinya kalau mengajak bahagia jenengan itu nyambung nyambung ya alhamdulillah artinya sama-sama bahagia tingkatannya sama betul berarti ada proses terus saya sampai kalau nak beringat itu kok ngaji kalau kemarin itu kalau saking kali Pak Dabar Bismillah 1 itu mau kesini tuh saya itu lebih Pak Esu vertigo Esu kan ini udah lagi terus itu sering jadi masuk angin berarti ini kalau nggak ngasih tetap ya masuk angin tapi kalau kita harus berikhlas juga seringnya di rumah jadi nanti berlangsungnya ngaji itu enak saking mungkin bahagia saya mungkin tapi biar ngaji ke kalau bisa saya tutup saya salam terus nanti ya beriak iya jangan kapan tuh sampai sini dikandanya jadi suruh umat silahkan selesai walau maja tak kalah itu motor
al kafirin rumeng al kafir sing lamun ini kafir atau Yahudi rasul sapa rasul min indillahi saking asane Allah sapa Muhammadun ya Nabi Muhammad. Jadi rasul itu dibedakan Muhammadun musaddiqun kang benerake sapa Muhammad lima maring barang ma'hum kang sartane Yahudi nabada mongko nibake utawa hiburake sapa farikun golongan minaladina sing golongan akeh saking akeh putu kang diparingi sapa alamina alkitab ing kitab tegese Taurat kita bawahi yo kita Gusti Allah nang ayat Taurat tegese kita waroan dhuwuri ing burine pira-pira gegere al-Yahudi iki mesti majas elam yak malu tegese ora padha ngamalake sapa Yahudi bima lawan barang isi fiha kang ana ing dalam Taurat niku wae berupa apa minal imani saking keimanan di Rasul datang Rasul Nabi Muhammad wa wiri lan sanese Rasul karena koyo sak temene Yahudi kula lamuna ora do ngerti ning Taurat ora do ngerti mak isi fiha ana ing dalam Taurat min anahu sing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku nabi hakun kang bener nyoto ayo ana utawa sak temene Taurat iku kita buahi kita Gusti. Jadi ini ramai sekali ayat ini ramai atau marah ditulis di beberapa keterangan. Jadi karakter mereka itu orang Yahudi itu memang betul-betul ketika Nabi sudah ada, sudah dirasulkan oleh Allah, sudah diberi risalah. Itu yang misinya adalah musaddiqun atau meluruskan menguatkan kebenaran atau membenarkan lima ma'hum Taurat yang kalian pegang. Justru malah kamu gagalkan, justru malah kamu gugurkan, batalkan. Yang dimana golongan kamu itu golongan orang-orang yang sudah diberi Taurat sendiri. Ini tadi, kamu itu sudah mengabul-abulkan, sudah mempersenjatakan, sudah mensenjatakan kita Taurat dalam sifat itu lebih senior, lebih dahuluan, bahkan lebih malu. Kita lebih istimewa karena lebih lama. Justru di sini itu kalian semua itu sudah diberi kitab. Kenapa tidak diamalkan? Waro'an dhuhuri, koyo nyelehake kitab ngomong dikei tapi kok ini geger. Artinya itu boten diwaos. Bangun jenengan diparingi buku. Itu jangan tidak dibaca, ya dibaca. Saya sudah dibaca lupa. Kita empat itu. Kita Madhahib al-Arba'ah itu sudah dibaca. Terangkat ngomong tidak. Harus dibaca. Paling minimal ya sampulnya warna hijau, nggak berubah warnanya. Jadi bisa baca. Ditanya itu Pak saksinya luar biasa. Sudah saya baca. Tak ulang oleh karena belum ada masail. Jadi saya diberi Allah memberi kitab kepada orang Yahudi Taurat itu ya koyok meletakkan di gegernya waro'an dhuhuri. Ini majas. Bukan berarti berarti dengan ampun di mana nih hakikat. Berarti diucapkan terus dipanggul atau dipikul. Artinya mereka sama saja tidak mempunyai Taurat. Padahal Allah sudah memberi kita tersebut. Berarti terus setelah mekanisme itu betul-betul ada, berarti kan mereka itu hasilnya apa? Hasilnya sama saja mereka tidak mengetahui isi dalam Taurat. Makanya di sini itu keanahun lah ya. Kecuali ya, di sini maksudnya ada sifat utul kita bawa. Jadi di sini ada pengulangan kata utul kita bawa itu. Pengulangan kata ini tegese apa? Kitab itu betul-betul kitab sing saka Gusti Allah. Kitab yang diturunkan oleh Gusti Allah. Secara berarti Allah itu kan satu.
Kenapa Nabi Muhammad yang menerima Quran juga dari Allah? Kok kamu melawan? Sama-sama pengen berkomunikasi, tapi kok saya tuh nggak mau kalau HP Xiaomi. Saya itu kalau nggak Samsung itu nggak tahu kalau kayak ada. Ini orang sendiri untuk sederhana. Pasti ada Xiaomi. Tapi kita cek sih, kita tak perlu ini. Bang loh, Samsung. Padahal itu memang bisa sama bisa buat komunikasi. Kenapa kamu menyerik yang satu kan gitu? Nah, Al-Quran ini sama-sama dari Allah. Allah juga sama-sama dari Allah. Berarti kamu nggak serik sama Allah. Artinya itu kamu nyerik Nabi. Itu bisa membuat Allah serik. Paham ya? Lalu tadi kan ayatnya begitu. Fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Jadi nak memang gue musuh malaikat Quran yang Jibril. Terus berarti gue musuh Allah. Ya gue misalnya nyenengi Xiaomi tok Samsung yang murah, wis kowe rasa keponan karo kancamu ndak Samsung kabeh. Wis rasa keponan di Samsung. Keponan kertu yo ngono. Kalau saya kalau enggak Indonesia itu enggak mau saya mari entek ini. Dalam kok kalau saya wis boleh kancamu sing Telkomsel sesama. Gratis. Jebule ora ono kabeh. Lah kapan komunikasi? Itu kan susah. Jadi itu Allah agama itu mudah. Artinya mudah itu jangan dimudahkan. Artinya itu ya ringan. Jadi memberi kelapangan, memberi keluasan, memberi solusi. Jadi bagaimana kita bisa menghabel. Habel itu bahasa Inggris juga bahasa Arab juga. Gitu, dia bahasa Jawa. Hablun. Dengan tuh kabel, orang itu cabli, betul ya. Itu ipan ada min, ada plus, masih kabel terus ada ya. Jadi ya, jadi itu kayak biasa kita yang usaha istimewa. Jadi kita sudah memanfaatkan begini, fungsinya juga sudah paham dalam membahasakan itu ya sumbernya kita dari Allah. Karena kita belajar Al-Quran. Mengimani biasa dalam Al-Quran saja itu bisa membuat kita itu bahagia karena kita ingat oh selama ini sudah memanfaatkan bahasa misalnya dengan umur 40 aku semua memanfaatkan bahasa Al-Quran ini nak jadi pikir tentang itu iya Pak istimewa banget dengan tapi kan mengaku gitu bahasa dia dia sembilan pakai dan pakai ini semua ngomong jadi ketuk pulang rokok sehingga kita bisa menikmati bahasa. Jenengan nanti bahasa jenengan gaya lima. Jenengan tidak kenal bahasa atau enggak mau bahasa. Jenengan itu butuh, tapi jenengan butuh konco. Piye aja. Bahas malah ngomong disuruh itu. Komen sebagai guru, aku sama. Kalau ada yang susah, nah aku iso, tingkatan aku iso. Apa dengar pengen nanya yo dalam sesuatu yang dan mulai yo ngakon juga ya waktu dari makanya kita bersyukur jadi diulang bahasa jadi yo tidak disyukuri dengan itu aja yo diberi akal karena kita bisa mikir oh nak bukan ini sinonimnya tidak misalnya terus ada lagi belum cuman faedahnya berbeda belum ini berarti belum melakukan belum terjadi itu dipikir itu wah orang bersyukur kan tapi yang selama ini kan enggak aku yakin enggak ada mungkin maksudnya disepelekan di sana jadi itu sing disyukuri nak mau duit jadi itu ya ada sebuah ngaji tafsir karena ini pulau dengan itu bersyukur bahagia ini pulau dengan dunia ini sinau bahasa dengan Al-Quran di bahagia kemudian dulu cerita-cerita pembiayaan di sini soleh terus menghindari orang-orang yang egois seperti Ibnu Surya yang berambisi materi. Ini contoh bahwa dulu ada tradisi senang materi dan senang kekuasaan yang bisa menindas kaum lemah. Dinilainya negatif, jadi kita bisa perlu
Jenenge ngomong imtisal awamir bersinabi nawahi. Mereka diberitahu sama aja bohong, ka'annahum la ya'lamuna. Seakan-akan mereka ini tidak ngerti apa isi Allah. Yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabiun hakun, Nabi singnya bener Nabi nyata. Atau Tauratnya sendiri yang mereka baca itu lanur kita buku. Pengen gitu. Jadi kalau jadi itu nih ada kali Quran dari mulut paham. Jadi orang koyo yang gede. Wes ono Quran nang ora dipelajari. Jadi ini mau. Oh ya itu wis dikai Taurat nang ora diwaca. Mulai kapan lek praktek. Jadi jadi mau diparing Quran. Berarti kan kita proses membaca sambil latihan. Tadribat, latihan. Mulai ini kayak hobi, C plus. Jadi orang ngakoni, orang ngerti apa jenenge Quran. Dan kita wis alladzina utul kitab tapi Al-Qur'an. Nah, ini kan kita bawa artinya Taurat. Jadi kita tahu yang diberikan pada orang Yahudi. Nah ini kan waro'an berubihim gitu. Dan kalau jenengan mungkin waro'an sikilihim iya ya mungkin lanang ujian Quran ini gimana? Sayang kalau jenengan ini kok terus mengabaikan kecuali untuk saat ini yang tidak bisa dihindari. Misalnya sak jam jenengan mencret misalnya. Saya tidak bisa mengikuti tafsir. Ya memang untuk saat ini mencret. Lebih ya, maksudnya kita ada yang iya, untuk satu itu perintah ekor mengangkat jadi tidak bisa dihindari memang wong tembungnya ini bukan untuk hajat dasar apa ajeng hajat tapi nah bahasa sebenarnya itu yakdil hajat ada yakdinya nah wongnya kondil hajat orang yang sedang merampungkan keperluan ini kan contohnya halus tapi apa keperluan mising itu sebenarnya benar maksudnya jadi halus dasar halus coba dasarnya itu pokoknya dasarnya halus mergo halusnya ini wong sing ngerti jadi sing ngerti aku misalnya dengan halus luar biasa hajat wonten hajat kalau sebelumnya dengan melamar ke sini misalnya yang hajat itu kan harus dulu kita ngomong dulu kan kasar aku mau keinginan dulu kasar jangan jawab keinginan untukmu langsung jawab langsung jadi itu hajat itu harus إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي